Shalom penyembah-penyembah Tuhan yang diberkati Tuhan. Kembali kita hari ini mengikuti ibadah online dari GBI Putra. Saudaraku, menjelang peringatan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi bangsa kita yang tercinta ini. Miliki visi yang besar, miliki mimpi-mimpi yang besar bagi bangsa kita. Kita berdoa supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita katakan, ku punya visi untuk bangsa ini.
Firman Tuhan berkata, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berdoalah untuk negara dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kita, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Biar kemuliaan dan rencana Tuhan yang mulia digenapi dalam bangsa kita. Kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan
angkat suara sembah Dia. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan atas negeri kami. Berdaulatlah Tuhan, bertakhtalah Tuhan atas bangsa kami. Lawatlah bangsa kami ya Allah. Haleluya. Kami berseru padamu, kami berdoa Tuhan. Biar bangsa kami penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Bawa bangsa kami kepadamu. Berkati Tuhan, pulihkan Tuhan. Haleluya. Inaralama shande, barabara shande. Haleluya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Haleluya, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah. Dalam ibadah masa PSBB ini kita yang ke-24. Ya. Mari kita siapkan diri kita, siapkan tubuh kita, siapkan pikiran kita, siapkan semuanya untuk kita hari ini terima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini pada hari ini Tuhan, dalam ibadah ini, sungguh-sungguh merindukan sesuatu yang kekal dan abadi dinyatakan atas kami, yaitu firman-Mu.
Itu sebabnya kami pada hari ini Tuhan memohonkan Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Pertama-tama memampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kata-kata yang asalnya sumbernya adalah daripada pewahyuan Roh Kudus. Dan setiap kami boleh sambut firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh haus, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan ya Tuhan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh memohonkan satu hal ya Tuhan, supaya kami diberikan tidak hanya semata-mata kuasa kemampuan untuk boleh terima firman Tuhan, tapi juga anugerah untuk boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih, kami siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, masa PSBB adalah masa tekanan. Hanya saja tekanan tiap orang berbeda-beda. Ada orang alami tekanan di bidang keuangan. Ada yang mengalami tekanan di bidang pekerjaan atau bisnisnya. Ada yang justru tekanannya itu ada pada hubungan. Barangkali yang lain tertekan karena tidak boleh kemana-mana. Barangkali ada lagi yang tertekan karena tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi. Dalam keadaan tekanan demikian dan kita memandang ke hari depan dan kita melihat kabur, tidak ada kejelasan, sehingga banyak orang menjadi kacau, menjadi galau, was-was, dan kemudian menjadi cemas. Apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang? Bagaimana saya harus lakukan sesuatu untuk masa depan saya dan keluarga saya? Kenapa Tuhan kelihatannya kok tidak lakukan sesuatu apapun juga dalam situasi demikian? Begitulah banyak orang punya pertanyaan demi pertanyaan. Dan adalah wajar dalam situasi demikian bahwa kita terkadang mengajukan pertanyaan tentang hari esok. Saudara-saudara sekalian, apa jawaban firman Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan kita sekalian ini? Adakah kekuatan dari firman Tuhan buat kita sekalian? Saya mau ajak kita semua untuk boleh membaca satu kisah di Alkitab yang boleh menguatkan kita semua dan membawa munculnya kuasa Tuhan bekerja atas saudara dan saya. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, suatu kisah yang kita semua sudah terbiasa mendengarkannya, Jenderal Naaman. Mari kita perhatikan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman adalah seorang yang punya kedudukan tinggi, punya prestasi hebat. Ini seorang pahlawan perang. Dia adalah seorang yang disegani oleh koleganya, ditakuti oleh musuh-musuhnya, dihormati oleh bawahannya, tapi sekaligus disayang oleh atasannya, yaitu Raja Aram. Jadi apa yang kurang dalam hidupnya? Satu saja, kesehatannya. Naaman sakit kusta. Saudara bilang begini, Pak namanya kusta, Pak kasih obat aja, asal rajin minum obat, beres. Tapi ini kan 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun yang lalu, kusta itu seperti COVID zaman sekarang. Seorang penderita kusta itu adalah seseorang yang harus menjalani yang kita sebut sekarang isolasi mandiri. Kusta adalah penyakit yang mengerikan pada zaman tersebut. Sehingga penderitanya ini entah raja, entah raja jelata, entah panglima, entah siapapun juga harus disingkirkan dari masyarakat. Dia itu harus tinggal sendirian, menjalani yang istilahnya lockdown seumur hidup, hanya khusus buat dia saja. Nah, dia tidak boleh tinggal bersama dengan keluarganya. Dia tidak boleh memeluk pasangannya atau mencium anak-anaknya. Dia menjadi seorang yang harus menjauh dan harus dijauhi. Kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat amat menular. Sekali lagi, jadi oleh karena itu dia mesti disingkirkan jauh-jauh dari masyarakat. Jadi dia mesti jalani yang kita sebut sekarang ini social distancing yang benar-benar distant.
Bukan social distancing gaya kayak seperti negara tertentu 2,5 meter jaraknya, atau gaya seperti negara lain lagi 1 meter. Ini adalah social distancing yang benar-benar jauh, sejauh-jauhnya kalau perlu ratus-ratus meter. Nah, karena itu penderita kusta tidak hanya mesti pakai masker. Dia tidak hanya mesti tutupin badannya. Dia mesti juga memakai kelenengan. Kelenengan ini adalah supaya kalau dia jalan ada bunyi keleneng. Jadi orang yang lagi jalan dengar keleneng tahu, oh ada orang kusta di sini. Kita mesti segera menyingkir. Dan orang kusta ini mesti kalau melihat ada orang dekat dia harus teriak kata-kata ini. Najis, najis. Tapi ada satu hal lagi tentang kusta yang begitu mengerikan. Apa itu? Kusta tidak ada obat. Jadi kusta adalah suatu kutukan bagi penderitanya. Itu sebabnya Naaman menjadi galau bukan main. Tengah malam pun dia susah tidur. Siang hari sering melamun. Dan sore-sore suka duduk bengong sendirian dengan wajah suram. Selera makannya hilang, keceriaannya pun sudah sirna. Orang ngajak guyon, dia malah ngajak berantem. Nah, jadi orang-orang sekitarnya itu mulai bertanya-tanya. Kok Naaman sekarang berubah ya? Kok nggak ceria lagi ya? Kok kelihatannya kusut bener wajahnya? Ada apa dengan Naaman? Apa mau digeser kali ya dari kedudukannya ya? Ada nggak saudara yang sedang alami hal seperti demikian? Masa depan Naaman, nama baiknya, kemudian nasib keluarganya, semuanya itu sekarang terancam gara-gara yang namanya kusta. Semua pencapaiannya, semua kerja kerasnya, semua dedikasinya, semua pengorbanannya itu akhirnya menjadi sia-sia gara-gara yang namanya penyakit ini. Nah, bagi beberapa orang mungkin bukan kusta yang membuat saudara galau. Mungkin itu judi. Bagi yang lain lagi, bukan kusta yang membuat kacau, tapi mungkin narkoba. Atau mungkin adanya pria ketiga, wanita ketiga dalam rumah tanggamu. Atau barangkali ada hal lain lagi, ada salah investasi, atau mungkin salah langkah dalam bisnis, atau kehilangan pekerjaan. Bagi saudara-saudara yang melihat hidup demikian, dengan sangat suram dan kehilangan harapan, Naaman adalah kisah pengharapan yang boleh menguatkan saudara dan saya. Nah, saya yakin bahwa Naaman itu tetap sakit, nggak sembuh-sembuh, bukan karena dia tidak pergi berobat. Saya yakin dokter satu negara sudah didatangi, semua dukun sudah dicoba, semua sinse sudah dipanggil, semua ramuan sudah diracik. Tapi semua percuma karena kusta memang tidak ada obat. Maaf, saya keliru. Kusta memang tidak ada obat kalau Tuhan tidak dilibatkan. Saudara boleh ganti kusta dengan nama apapun yang menjadi masalah saudara pada saat ini. Masalahmu memang tidak ada jalan keluarnya kalau Tuhan tidak dilibatkan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dalam diri Naaman, karena akhirnya Naaman ternyata menemukan kesembuhan untuk satu penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan lebih daripada itu, Naaman bahkan menemukan yang namanya keselamatan. Ya. Dan cerita kesembuhan Naaman ini memberi tahu kepada kita beberapa hal yang harus terjadi jikalau seseorang ingin terima mujizat Tuhan dan terima pertolongan Tuhan. Pertama-tama adalah kita ini perlu menyadari dalam kisah ini pelajaran terpenting ini, yaitu pentingnya kerendahan hati kalau seseorang ingin terima sesuatu berkat atau mujizat dari Tuhan. Pentingnya yang namanya kerendahan hati. Nah, dalam kasus Naaman, kerendahan hati adalah benda asing buat dia. Dunia Naaman adalah dunia di mana dia terbiasa didengar, di mana dia itu disegani, dihormati, dilayani, dijunjung tinggi. Dunia Naaman adalah dunia tinggi hati, bukan dunia rendah hati.
Jadi betapa sulitnya bagi dia untuk dia sungguh-sungguh merendahkan hatinya dan mendengarkan masukan dari orang-orang yang di bawahnya dia. Naaman sembuh karena dia 2 kali mendengarkan suara dari bawah yang menasihatkan dia untuk mendengarkan suara dari atas. Pertama, pembantu di rumahnya. Kedua adalah para pembantunya, para pegawainya. Ya. Pembantu di rumah dan pembantu di luar rumah. Pembantu di rumah ini seorang gadis adalah tawanan perang yang diambil oleh Naaman ketika dia menyerbu Israel. Dia bawa satu gadis ini untuk kemudian menjadi pembantu di rumahnya. Nah, jadi budak istilah zaman itu. Nah, jelas sekali kita bisa tahu bahwa Naaman ini orang baik. Paling nggak istrinya orang baik. Kenapa? Karena kita bisa baca bahwa si anak perempuan ini diperlakukan dengan baik. Buktinya apa? Buktinya ketika bosnya ini sakit parah, dia ikut prihatin dan berikan sesuatu nasihat apa yang dia tahu. Coba baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sarannya adalah, pergilah ke Samaria, kerajaan Israel, dan di situ ada satu orang yang bisa menyembuhkan tuan ini. Nah, ini nasihat yang sulit dilaksanakan. Aram dan Israel, ya, Aram sekarang namanya adalah Syria. Aram dan Israel itu seperti anjing sama kucing. Itu sering sekali berperang. Sebentar perang, sebentar damai. Nanti perang lagi, damai lagi. Begitulah situasi seperti demikian. Jadi ketika si pembantunya ini mengatakan, mestinya bos ini pergi ke Samaria, pergi ke Israel, itu berarti menyuruh si bos minta tolong kepada musuh. Apakah ini gampang? Ini bukan saja sulit, ini juga berbahaya. Tapi Naaman kan sudah dalam keadaan kepepet. Dan orang kalau sudah kepepet, nggak punya banyak pilihan. Orang kalau sudah kepepet, istilah kita ini, jangan belagu gitu loh. Oke? Kalau sudah kepepet, nggak banyak pilihan. Ya. Dia sudah nggak ada harapan lain. Maka ketika mendengar masukan ini, dia pengen coba. Sekalipun mungkin dengan berat hati, tapi dia pengen coba. Nah, dia lakukan apa yang biasa dia lakukan. Apa itu? Dia menghadap Raja Aram dan kemudian menceritakan situasinya. Dan kemudian Raja setuju, oke, kamu pergi ke Samaria, ke Israel. Bahkan si Raja ini bilang gini, ini mumpung kita nggak lagi berantem sama Israel nih, saya tulis satu surat rekomendasi kepada Raja Israel. Oke, maka di ayat 5 dikatakan begini. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Tapi ternyata tidak hanya dikasih bekal surat, tapi tambahan lain. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Berapa banyak persembahannya ini kalau dihitung uang zaman sekarang? The Preacher's Commentary menghitung-hitung dan mengatakan bahwa kalau dihitung uang zaman sekarang, maka uang persembahan, maksudnya nilai persembahan yang dibawa oleh Naaman adalah 1/4 juta dolar. Dia bawa uang sampai puluhan miliar sebagai persembahan buat siapa saja yang bisa menyembuhkan dia. Jadi Raja Aram maksudnya kirim surat rekomendasi kepada Raja Israel. Kenapa nggak langsung ke Nabi Elisa saja? Kenapa mesti pakai jalur memutar kesannya? Saudara mesti ingat, ini soalnya yang datang ini pejabat tinggi. Jadi ada tata urutan, tata keramanya, diplomasinya seperti apa kalau pejabat tinggi masuk negeri orang. Jangan masuk diam-diam, nanti dikiranya ada apa lagi, bisa salah paham, bisa kemudian muncul masalah. Jadi dia mesti datang ke raja dan melaporkan, saya Panglima Naaman, datang baik-baik, niat saya nggak jahat, ya, saya kesini cuma minta tolong. Lalu kemudian dia menyampaikanlah surat daripada raja tersebut. Lagi pula kalau saudara-saudara perhatikan, datang ke raja dulu secara manusiawi itu menolong loh.
Kenapa? Karena kan udah ketemu raja, dapat restu raja. Masa rakyat masih berani juga nggak nurut? Kan nggak mungkin. Demikian segala perhitungan menunjukkan bahwa dia mesti ke istana dulu. Nah, oke. Dia ketemu dengan raja, diterima, dia kasihkan suratnya. Nah, ini isi suratnya. Oke, perhatikan. Ayat yang ke-6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi Raja Aram ini terang-terangan minta supaya Raja sembuhkan saya punya panglima ini. Ya. Nah, jadi dia minta siapa yang menyembuhkan? Dia minta Raja Israel. Ya oke lah ya. Raja nggak turun tangan lah. Paling nggak aturin gimana supaya ada nabi bisa doain. Tapi intinya adalah, awas kalau nggak sembuh. Ya. Situ yang tanggung jawab. Kira-kira begitulah si Raja Aram itu berkata kepada Raja Israel. Nah sekarang bayangkan saudara yang jadi Raja Israel. Oke? Tolong ingat akan satu hal. Ingat apa? Tolong ingat bahwa hubungan ini suka naik turun. Kadang baik, kadang berantem. Oke? Jadi situasinya itu genting. Yang kedua adalah, tolong ingat juga, kusta itu nggak ada obat. Ini kasus mustahil. Maka reaksi Raja Israel adalah demikian. Di ayat yang ke-7. Ayat 7 bilang begini, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini? Emangnya aku ini Allah yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi memangnya saya ini Tuhan, disuruh nyembuhkan kusta nggak mungkin sembuh sama sekali. Ini orang cuma cari gara-gara lah. Dia ini memang sengaja kasih kasus mustahil supaya dia ada alasan untuk menyerang negara kita. Ya, nah kita perhatikan, raja bahkan mengoyakkan pakaiannya. Jadi pada zaman dulu orang mengoyakkan pakaian itu adalah tanda kesedihan dan kegalauan yang amat sangat. Nah, ingat ya, yang dikoyakkan ini pakaian raja ya, oke? Pakaian raja loh ya. Bukan baju yang kita sering beli di Mangga 2, saudara sekalian. Oke, sebelum masa COVID masih ramai waktu itu. Oke, dia mengenakan bajunya itu tanda dia itu sudah putus asa, nggak tahu mesti ngapain. Nah, apa yang terjadi pada raja selalu jadi berita. Satu negara heboh gara-gara reaksi raja yang galau ini. Nah, kemudian ayat 8. Segera sesudah didengar Elia, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel, alias suruh Naaman ke sini. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan, perhatikan, kudanya dan keretanya, rombongan besar, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Oke, rombongan sang panglima. Oke, komplit dengan pengawalnya, foreridernya, dengan berbagai iringan rombongannya semua, yang datang satu orang, tapi mobilnya ternyata 15. Oke, dia naik kereta kudanya, berhenti di depan rumahnya sang nabi. Naaman tiba di depan pintu rumah nabi tersebut dengan pengharapan. Pengharapan apa itu? Pengharapan, satu, akan disambut dengan meriah. Yang datang panglima. Kan dia udah ketemu sama raja. Kan dia panglima. Kan dia datang bawa persembahan. Nggak kecil loh, gede lagi. Nggak minta gratisan kok. Nggak ada yang nyambut. Yang kedua, dia berharap akan didoakan langsung oleh nabi. Ternyata nggak didoakan. Nggak ada kebaktian, nggak ada puji-pujian, nggak ada korban bakaran, nggak ada renungan, nggak ada apa-apa. Cuma dikasih instruksi begini. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sekarang saudara bayangkan jengkelnya
panglima besar ini, orang berprestasi ini, yang selalu menang perang ini. Ketika dia sampai sana, yang keluar adalah pembantu. Pembantu yang kasih instruksi supaya mandi di sungai Yordan. Ayat yang ke-11. Perhatikan bagaimana reaksi daripada sang panglima. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, ya, pakai gaya-gaya gitu. Oke. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wow. Oke, jenderal marah. Dia kemudian putuskan untuk putar badan, balik kanan, dan kemudian pulang saja. Masa disuruh cebur ke sungai? Kalau gitu nggak usah jauh-jauh lah. Di Damsyik alias Damaskus sana ada sungai Abana dan Parpar. Sungainya itu bersihnya bukan main. Saudara perhatikan ya, jengkel karena apa? Satu, disambut oleh pembantu, bukan oleh si nabi sendiri. Kebangetan itu orang. Ya. Dua, bukannya didoakan, hanya disuruh mandi. Tiga, disuruh mandinya itu di sungai yang namanya Yordan. Saudara perhatikan, saya kasihkan saudara foto sungai Abana ya. Saudara perhatikan ya, nama sungainya sekarang Barada. Kayak apa sungainya itu? Bersih kan? Bersih banget. Lihat bersihnya seperti demikian. Sekarang saya tunjukkan sungai Yordan ya. Nah, kayak gini tuh airnya tuh. Oke, coklat seperti itu. Heran masih banyak orang mau bersedia untuk dibaptis di situ. Sungainya itu kotor bukan main. Nggak ada bersihnya. Ada lumayan kalau dekat-dekat dengan Danau Galilea, airnya masih agak lumayan bersih. Masih lumayan tuh. Oke. Tetapi saudara perhatikan, yang di bagian sudah agak ke hilir-hilirnya itu, sungai Yordan itu warnanya itu coklat tua. Ya. Nah, kalau boleh pilih, siapa mau berendam di sungai Yordan? Ya. Hampir saja Naaman kehilangan berkat terbesar dalam hidupnya gara-gara kesombongannya. Saudara perhatikan, kedagingan kita seringkali menghalangi kita untuk terima berkat besar dari Tuhan. Nah, anak buah Naaman memberikan nasihat yang luar biasa. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bos, apa sih susahnya cuma turun ke sungai dan mandi? Ya kan? Nggak disuruh jual harta dulu. Nggak disuruh mendaki gunung Himalaya. Nggak disuruh berenang menyeberangi lautan tengah. Cuma disuruh turun ke sungai dan mandi. Apa susahnya, bos? Dia nurut. Dia turun ke sungai, dia mandi, dan alami kesembuhan. Luar biasa sekali. Dia alami kesembuhan. Nah, ada kalanya Tuhan itu berbicara melalui orang-orang yang tidak kita anggap. Ada kalanya mujizat diberikan melalui orang-orang kecil tanpa nama. Siapa nama pembantunya? Naaman. Siapa nama pegawai-pegawainya yang menyuruh Naaman untuk tenang hati, lakukan saja? Kita nggak tahu. Tidak dicatat sama sekali. Tapi inilah orang-orang yang menolong Naaman untuk menerima mujizat. Mereka berikan nasihat yang sangat menolong Naaman. Pernahkah saudara meremehkan orang-orang tertentu dalam hidupmu? Kita ini terkadang perlu belajar untuk merendahkan hati, bukan merendahkan orang lain. Pernah nggak saudara hanya mau didoakan oleh pendeta A? Pendeta B nggak mau. Kenapa? Kurang terkenal. Mungkin saudara
sudah kehilangan berkat besar karenanya. Jadi sekarang waktunya untuk kita boleh berubah dan peka dengan suara Tuhan. Barangkali melalui orang-orang tanpa nama. Waktunya untuk belajar rendah hati. Tanggalkan kesombongan kita. Tanggalkan jabatan kita. Tanggalkan harta kekayaan kita. Tanggalkan gelar kita. Datang sebagai orang berdosa yang perlu Tuhan. Dan mujizat itu akan terjadi. Mujizat masih ada. Bahkan bagi penyakit yang mustahil, seperti kusta. Bahkan bagi hal atau situasi apapun yang saudara hadapi saat ini, yang mungkin orang katakan, ini sudah nggak bisa diapa-apakan. Nah, saya tidak bicara mujizat sehari-hari seperti bayi lahir dengan sempurna. Sekalipun itu adalah mujizat. Saya tidak bicara mujizat seperti keadaan konstruksi alam semesta yang begitu menakjubkan, sekalipun itu adalah juga mujizat. Saya bicara mujizat buat hidup sehari-hari kita untuk orang-orang yang perlu campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam situasi di mana keputusasaan itu datang melanda kita. Pada bulan Mei tahun 2019, dua anak muda umur 17 tahun dan kemudian sekolah lulus memutuskan untuk adakan perayaan. Dengan jalan apa? Aneh sekali, berenang di laut. Demikianlah mereka berdua ini, yang namanya Tyler Smith dan Heather Brown, kemudian turun ke laut di daerah Florida sana. Mau bilang apa? Mereka terbawa arus ke tengah laut. Mencoba berenang, nggak bisa-bisa. Mencoba bertahan, ternyata 2 jam terkatung-katung di tengah laut, dan akhirnya mereka merasa sebentar lagi kita nggak akan kuat. Kalau sudah begitu orang ngapain? Saudara boleh coba pikir, kalau gitu orang ngapain? Biasa, orang berdoa. Jadi mereka kemudian teriak sama Tuhan dengan semua tenaga yang ada dan berkata, kalau memang Engkau Tuhan, Engkau ada, tolonglah kami berdua ini supaya jangan binasa di tengah laut. Lalu kemudian seperti biasa di akhir doa mereka itu bilang amin. Begitu mereka bilang amin, nggak lama kemudian satu kapal datang menolong mereka. Apa nama kapalnya? Amin. Jadi mereka berteriak kepada Tuhan dan aminkan doanya, dan datanglah amin ini. Kapal yang nggak sengaja, nggak tahu gimana bisa lewat di situ dan kemudian menolong mereka. Ya. Nah, coba tanya sama orang-orang ini, bagaimana mereka melihat peristiwa ini? Jelas Heather Brown ketika dinaikkan ke kapal, dia berkata demikian, ternyata Tuhan itu nyata. Pemilik kapal mengatakan, ini mujizat. Tuhan itu nyata. Bukan samar-samar jauh sekali di ujung sana. Yang kita nggak pernah tahu maunya apa. Yang kita nggak pernah tahu seperti apa sifatnya, karakternya, kuasanya. Tuhan itu nyata dan mujizat itu ada. Kisah Naaman adalah kisah pengharapan bagi orang yang sudah hampir menyerah. Yang merasa situasinya itu sudah angkat tangan. Mujizat masih ada, saudara-saudara sekalian. Kenapa mujizat masih ada? Ya karena Tuhan masih ada. Loh Pak, kapan Tuhan itu tidak ada? Tuhan itu nggak pernah tidak ada, saudara sekalian. Cuma bagi beberapa orang, mereka sudah meniadakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan itu mereka singkirkan dalam hidup mereka. Tuhan itu mereka anggap sudah tidak ada lagi. Mereka tidak butuh Tuhan dalam hidup mereka. Nah, apakah sulit untuk Tuhan menyembuhkan Naaman? Perhatikan saudara-saudara sekalian, tidak sulit sama sekali. Tidak usah membelah laut dulu. Tidak usah bikin tiang api dulu. Air sungai pun bisa dipakai. Cukup nyebur ke sungai. Itu saja, gampang. Yang sulit adalah meyakinkan Naaman untuk turun ke sungai. Itu yang sulit. Di Yohanes pasal 5, ada orang lumpuh. Tidak tanggung-tanggung. 38 tahun lamanya. Nggak bisa jalan. Nah, ini kasus mustahil. Tapi Tuhan Yesus muncul dan menyembuhkan orang tersebut. Caranya bagaimana? Caranya begini.
Tidak pakai puasa dulu, nggak pakai doa panjang lebar dulu, tidak pakai gerakan aneh-aneh seperti yang Naaman bayangkan, hanya dengan satu kalimat saja. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya tidak bilang mujizat, itu gampang. Justru menurut saya mujizat itu memerlukan perjuangan, paling tidak dari pihak si manusianya ini nih. Ya. Diperlukan suatu usaha dari orang lumpuh tersebut untuk dia percaya bahwa kesembuhan adalah hal yang mungkin dalam hidupnya. Kemudian diperlukan suatu kekuatan untuk melawan segala insting dan melawan segala kebiasaan dirinya selama 38 tahun untuk dia ini boleh berani mencoba berdiri dan kemudian mengangkat tilamnya. Ketika dia lakukan itu, mujizat terjadi. Saudara sekalian, mujizat itu ada. Dan mujizat didapat dengan langkah iman. Mujizat tidak didapat dengan duduk diam dan menunggu. Naaman harus bergerak. Dia bahkan harus keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman Naaman yang pertama itu namanya Aram. Di Aram dia adalah pejabat tinggi. Di Aram dia itu dihormati, semua orang kecuali raja tunduk sama dia, kemauannya akan dituruti, perintahnya akan ditaati. Sekarang dia harus tinggalkan semua itu dan masuk ke negeri asing di mana perintahnya kehilangan kuasanya, di mana wibawanya itu nggak ada gunanya. Nah, lalu kemudian zona nyaman Naaman adalah keretanya, lambang kebesarannya. Zona nyaman Naaman adalah jajaran bintang-bintang dan medalinya itu, ya, tanda jabatannya. Zona nyaman Naaman adalah bajunya yang menyembunyikan sakit kustanya. Sekarang semua itu harus ditinggal dan dilepas. Dia harus keluar dari Aram dan masuk ke Israel. Dia harus turun dari keretanya. Dia harus copot medali dan bintangnya. Dia harus buka bajunya dan tunjukkan kustanya. Ada banyak pertimbangan dan keberatan. Sehingga seseorang tidak mau melangkah untuk terima mujizat. Mungkin repot ya. Harus buka baju dulu. Mungkin risih ya. Harus turun ke sungai kotor. Ada seorang perempuan sakit pendarahan selama puluhan tahun. Sakit pendarahan, apa efeknya? Dinyatakan oleh Markus pasal 5 ayat 26. Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi sudah berobat kemana-mana dan gak ada faedahnya. Sekarang yang rusak itu bukan cuma badan, tapi dompet pun sudah ikut rusak. Keuangan terkuras, tidak ada kesembuhan. Dia dengar berita tentang Yesus, kata Alkitab. Dan dia dengar Yesus datang ke dekat tempat tinggalnya. Dan dengan bersusah payah, dia turun dari ranjang. Dengan bersusah payah, dia datang dengan harapan bahwa dia akan disembuhkan oleh Yesus. Masalah segera timbul. Masa. Banyak orang berkerumun. Banyak orang ini kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi mestinya nggak mungkin cuma 4-5 orang. Ini berpuluh-puluh orang, mungkin ratusan orang berkerumun dekat Yesus. Perhatikan apa kata Lukas di pasal 8. Ayat yang ke-42b. Lukas 8, ayat 42b. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, cuma satu, semua orang desak-desakan. Kenapa? Semua orang pengen dekat dengan Yesus, pengen pegang jubahnya, pengen pegang badannya, semua orang pengen dekat-dekat, mau lihat wajahnya, semua orang itu pengen disapa oleh dia dan menyapa dia. Jadi banyak sekali orang.
kata Alkitab ayat yang sama versi BIS. Sementara Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang-orang mendesak-desak dia dari segala jurusan. Versi BIMK. Jadi orang-orang mendesak-desak dia dari segala jurusan. Bahkan terjemahan NIV mengatakan, the crowds almost crushed him. Orang banyak itu hampir menggencet dia. Saudara bisa bayangkan masanya itu begitu banyak. Tapi ternyata masalah bagi ibu ini bukan hanya soal orang banyak. Ternyata Yesus ini, istilah kita OTW, on the way. Dia lagi menuju ke rumah satu orang bernama Yairus. Jadi kesempatan terbatas, telat dikit, lewat. Orang lain, apalagi yang sakit berat, lihat situasi begini, kondisi demikian, akan memutuskan untuk apa? Waduh, nggak bisa deh, mustahil. Gue pulang aja. Dan akan pulang dan kehilangan berkat besar. Tapi ibu ini beda dengan yang lain. Adakah saudara beda dengan yang lain yang cepat menyerah? Tantangan yang ada ini tidak menghalangi dia. Karena dia yakin akan satu hal. Aku tidak usah kenalan dulu. Aku tidak perlu salaman dulu. Aku tidak usah pegang tangannya. Aku tidak usah lihat mukanya. Aku tidak usah ngobrol sama dia. Aku tidak usah minta sama dia. Aku tidak usah didoakan oleh dia. Asal satu saja. Asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jama jubahnya, nggak usah tangannya, nggak usah bagian mananya, nggak usah seluruh jubahnya. Asal ujung jubahnya aku sentuh, aku jama, aku akan sembuh. Ujung jubah, bagian yang banyak orang tidak pernah perhatikan. Ujung jubah, bagian yang orang lain abaikan. Tapi memang hanya ujung jubah saja yang bisa dia pegang. Ratusan orang desak-desakan. Senggol-senggolan dengan Yesus. Seperti kata Petrus. Ketika Yesus tanya, siapa yang pegang aku? Dan Tuhan, semua orang begitu banyak. Kita mana tahu. Ratusan orang bersentuhan dengan jubah Yesus. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Satu orang menjamah ujung jubahnya dan terjadi mujizat. Ada jamahan kebetulan, ada jamahan kesengajaan. Ada jamahan sembarangan dan ada jamahan iman. Dan jamahan iman membawa mujizat terjadi. Saudara-saudara sekalian, jamahan iman itu yang mengubahkan segala-galanya. Dilakukan dengan iman, saudara sekalian. Bahkan Yesus tidak perlu mendoakan dia. Bahkan Yesus tidak perlu melihat dia. Pernahkah saudara tahu tentang sindroma Abana dan Parpar? Saya hanya bisa sembuh, kata Naaman, kalau di sungai mandi di Abana dan Parpar. Bayangkan saudara sekalian. Pasien ngatur dokter. Manusia ngatur Tuhan. Sindroma Abana dan Parpar. Bagi Naaman, sembuh saja tidak cukup. Sembuh harus pakai gaya. Sembuh mesti jaga martabatnya dia. Kalau berenang, sungainya nggak mau yang kotor, mau yang bersih. Itu contoh, saudara sekalian. Manusia mau ngatur Tuhan. Saudara sekalian, Abana dan Parpar, sungai di Damaskus itu, boleh dipakai kalau memang air sungai bisa menyembuhkan. Tapi kalau air sungai menyembuhkan, Naaman tidak akan pernah memuliakan Allah Israel. Dia akan muliakan dewa sungai yang menurut dia itu ada di situ. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bukan air sungai
yang menyembuhkan Naaman, tetapi Allah Israel. Dan Allah Israel mengajar Naaman untuk merendahkan hati dan taat. Dua hal yang sulit buat dia. Mari kita datang pada hari ini dengan segala kerendahan hati kita, saudara sekalian. Mohon pertolongan Tuhan. Dan tidak maksa Tuhan. Siap untuk melangkah dan berserah kepada Tuhan. Saya perhatikan Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara sekalian, saudara tidak usah lagi cari sungai. Tapi sekarang sungai itu ada dalam dirimu. Aliran-aliran air hidup itu akan mulai mengalir dalam diri kita. Kita tidak usah lagi mencari sungai. Tapi sungai itu sekarang ada dalam diri kita. Tidakkah ini luar biasa, saudara sekalian? Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, asal engkau percaya dan bukakan hatimu untuk Roh Kudus boleh datang dan bekerja dalam hidupmu. Sumber mujizat ada dalam diri kita. Tapi ini syaratnya. Saudara mesti haus. Haus, benar-benar haus. Bukan haus setengah-setengah. Bukan haus asal-asalan. Haus, benar-benar haus. Sehingga seperti Naaman. Rela meninggalkan zona nyamannya untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara haus dan kemudian haus itu menggerakkan saudara untuk datang. Dengan kerendahan hati. Datang kepada Kristus, Juru Selamat dunia. Dan saudara-saudara datang dengan percaya, serahkan hidupmu kepada Dia. Lalu kemudian saudara-saudara minum, saudara-saudara sekalian. Ambil langkah iman. Minta kepada Dia. Minta Tuhan bekerja. Undang kuasanya bekerja dalam hidupmu dan rumah tanggamu dan situasimu. Mintakan kepada Dia untuk menyatakan kuasanya. Dan saudara datang dengan suatu kerendahan hati. Tapi juga datang dengan satu iman percaya. Dan berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Masalahku akan selesai, akan beres. Pertolongan Tuhan akan nyata, dan aku akan dikuatkan. Asalku jamah saja. Tidak usah banyak-banyak ujung jubahnya. Tapi saudara sekarang punya. Bukan sekedar Yesus ada di luar sana. Tapi Yesus ada di dalam hidupmu. Bukan saja ujung jubahnya diberikan kepada kita. Dia berikan lebih daripada ujung jubahnya. Dia berikan rohnya yang kudus menyertai saudara dan saya. Bukan ujung jubah diberikan kepada kita. Tapi rohnya yang kudus, sumber kuasa itu diberikan buat saudara dan saya. Asal engkau percaya, engkau datang dengan sungguh-sungguh. Izinkan Roh Kudus mulai bekerja atas hidupmu. Dan perubahan terjadi. Pintu keajaiban mulai terbuka. Dan situasimu akan berubah. Izinkan saya untuk berdoa, saudara. Mujizat masih ada. Dan akan terus ada. Tapi sekarang kita perlu berikan diri kita untuk terima. Untuk kita lakukan apa yang perlu kita perbuat. Untuk terima mujizat tersebut. Saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Yang saya tahu cuma satu hal. Saya tahu adalah Yesus
Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jikalau saudara percaya pada saat ini, dan jikalau engkau mau bangkit pada saat ini, dan serahkan hidupmu kepada Yesus, dan datang dengan sungguh-sungguh, izinkan Roh-Nya bekerja. Datang dengan iman percaya, maka kuasa itu bekerja, dan situasimu akan diubahkan. Maka saudara pada saat ini, saudara sungguh-sungguh memerlukan Dia. Untuk saudara boleh saat ini juga bangkit, berdiri. Izinkan saya berdoa, mohonkan kepada Dia sumber segala mujizat, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dia adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Dan Dia adalah jawaban untuk semua masalah kita. Maka saudara pada saat ini, bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa, memohon kepada Yesus dengan segala kerendahan hati pada saat ini, untuk supaya Dia menyatakan anugerah berkat-Nya atas saudara. Maukah saudara sendiri pada saat ini, dengan segala kerendahan hati yang ada, dengan segala kehancuran hati yang ada, untuk datang kepada Yesus dan minta Dia untuk bekerja, menyatakan kuasa-Nya atas hidup kita. Maka saudara pada momen ini, serahkan hidupmu kepada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap orang yang berdiri pada saat ini. Dan Kau tahu di mana kami berdiri, di mana rumah kami, alamat kami, lokasi kami. Dan Engkau Tuhan sumber segala keajaiban. Hamba memohon pada saat ini Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami datang Tuhan. Kami tidak berhak sebenarnya, tapi Engkau Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tidak hanya penuh kuasa, tapi penuh dengan belas kasihan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, dan jamah saudara-saudariku yang sekarang ini sedang berdiri dalam kehancuran hati, menantikan pertolongan Tuhan. Berdoa Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi kami. Roh-Mu yang kudus boleh menjamah kami dan mengubahkan hidup kami. Sebelum mujizat terjadi, satu hal mesti terjadi dalam diri kami. Kami harus percaya. Tuhan, tolong kami yang seringkali tidak percaya ini. Tolong kami Tuhan, supaya situasi kami ini bisa berubah. Bukan oleh karena kemampuan kami yang terbatas, tapi karena pertolongan dari sorga dinyatakan atas hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dan Roh Kudus boleh bekerja atas diri saudara-saudari yang hari ini sungguh-sungguh datang dengan hati hancur, tapi juga dengan iman yang sungguh untuk berkata, asal ku jamah ujung jubahnya saja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak berikan kepada kami hanya ujung jubah, tapi bahkan berikan kepada kami lebih daripada itu. Engkau berikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus boleh mulai bekerja atas diri kami semua satu persatu. Atas kami semua yang hari ini ikut ibadah ini, tadi mana kami berada pada saat ini. Terima kasih karena kami percaya Roh Kudus yang mengundang kami untuk tiba di sini. Sekarang Tuhan Yesus, turunkanlah anugerah berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu dalam nama Yesus. Kuasa itu boleh mengalir atas kami, bekerja di tengah-tengah kami, dalam diri kami, mengubahkan situasi kami, tapi pertama-tama mengubahkan keadaan diri kami, lalu kemudian itu berubah semuanya. Hamba berdoa, nyatakan berkat mujizat-Mu Tuhan atas rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Tunjukkan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas situasi kami, di keuangan kami, di bisnis kami, pekerjaan kami, di pelayanan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan nyatakan berkat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan atas setiap kami yang pada hari ini merendahkan diri kami dan berseru kepada nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah berkarya luar biasa atas hidup kami, dan sekarang baru berkarya dan akan terus berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, hiburkan kami, dan hidupkan kami lagi. Ya Tuhan. Saudara terkasih, ada di antara saudara-saudara yang saat ini melihat acara ini, ikut ibadah ini, yang saudara sudah berapa lama jauh dari Tuhan. Dan saudara sudah merasa rohanimu kering. Sekarang ini undangan dari Yesus. Mari datang dan minum katanya. Datang dan minum. Saudara yang haus kering, sekarang datanglah kepada Yesus dan Dia akan berikan kepadamu kesegaran itu. Datang hanya dengan kehausan. Datang dengan kerendahan hati dan percaya. Maka engkau akan terima apa yang kau butuhkan. Penyegaran dari Roh Kudus terjadi atas saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Segarkan kami Tuhan, yang kering Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya nasib bangsa-bangsa di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mohonkan Tuhan nyatakan pertolongan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diluputkan dari kejatuhan yang lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan di bangsa ini berseru kepada Engkau yang bertata di sorga, yang mengatur segalanya, mengatur bangsa-bangsa, mengatur perjalanan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami datang Tuhan bukan karena Indonesia pantasan layak terima kemurahan Tuhan, tapi kami datang Tuhan memohonkan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berseru kepada Engkau karena pertolongan bagi kami datang daripada Tuhan saja. Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami, pertolongan-Mu Tuhan. Kuatkan presiden kami, wapres kami, para menteri, mereka yang bertugas dalam gugus tugas penanggulangan COVID, para kepala daerah, kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, juru rawat Tuhan, orang-orang di rumah sakit bertugas untuk menanggulangi pasien-pasien COVID, menolong pasien-pasien COVID. Kami berdoa dari sorga, Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu dan jamahan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan bagi mereka semua yang bertugas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit pada saat ini Tuhan. Di mana-mana Tuhan, tapi terutama anak-anak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bahkan di jemaat, di umat-Mu Tuhan, di GBI Putra. Kiranya Tuhan kuasa itu menjamah kami, dan kesembuhan menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Kesembuhan menjadi bagian kami ya Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah gembala agung kami, akan merawat kami, menjagai kami. Lindungi umat-Mu Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, bakteri jahat, kuman jahat. Lindungi kami dari segala serangan kuasa kegelapan, dari segala tipu daya manusia. Sekarang Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu Tuhan. Di GBI Putra khususnya hamba berdoa, urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan, diturunkan atas kami semua, sehingga kami dalam situasi begini tak kekurangan apapun juga. Tak kekurangan makan minum, tak kekurangan penghiburan, tak kekurangan kekuatan, tak kekurangan kasih setia Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih sekali lagi Tuhan. Datang dan kerendahan hati dikuatkan oleh Engkau, Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, atas tim Praise and Worship, atas tim media, dan mereka yang sudah bekerja keras, ibadah yang bisa berlangsung. Tuhan Yesus berkati mereka yang berulang tahun dalam minggu ini juga Tuhan. Dan sekarang ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan berkati umat-Mu di ujung daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain, dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini. Amin. Amin.